Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Setia Bakar, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri Keberberkatan Olahraga Toba Moratak Kupang, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Mataram dengan nomor peserta 537189000182. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri Keberberkatan Olahraga Toba Moratak Kupang. Berikut video praktik pembelajaran saya. Siap. Bersalam. Oke, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan untuk kembali bertemu pada hari ini. Oke, supaya pertemuan kita hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita akan memulainya dengan berdoa. Jadi Ibu minta kesediaannya Zaki untuk pimpin kita dalam doa. Yang hari ini marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, jadi pada hari ini bagaimana kabar kalian? Oke, semua sehat? Ada yang galau mungkin? Jadi semuanya dalam keadaan sehat, baik dan juga siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu pengen ajak kalian untuk melakukan relaksasi terlebih dahulu. Jadi karena Ramdan juga sudah sempat menguap ini, tandanya dia punya saraf itu tidak rileks. Jadi Ibu pengen kita semua itu melakukan relaksasi. Sekarang semua lepas kalian punya barang-barang, semua lepas. Semua aktivitasnya lepas, jangan sentuh apapun. Sekarang ikut arahan dari Ibu. Oke, sekarang semua ambil posisi yang paling nyaman, duduk yang senyaman kalian. Oke, sekarang duduk dengan nyaman, kemudian pejamkan mata kalian secara perlahan. Duduk dengan nyaman dan pejamkan mata kalian secara perlahan. Oke, biarkan tubuh kalian merasa rileks dan dengarkan suara air yang sementara mengalir, tenang dan lembut seperti sungai kecil yang mengalir di tengah hutan. Bayangkan keadaannya, tarik napas yang dalam secara perlahan dan hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik napas yang dalam, rasakan udara yang
kalian duduk di atas batu yang hangat, kemudian air sementara mengalir di sekitar kalian. Rasakan perasaan yang aman, nyaman, dan juga tenang. Semua beban dan rasa lelah kalian itu mulai larut, seperti daun yang hanyut di sungai. Pergi, hilang, dan jauh. Kalian tidak perlu memikirkan apapun sekarang. Cukup berada di sini, bernapas, dan menikmati momen yang tenang. Tubuh kalian menjadi lebih ringan, lebih rileks, dari kepala, bahu, dada, sampai ke kaki. Semua terasa ringan dan damai. Kalian bisa kembali ke sungai ini kapanpun ketika kalian merasa cemas. Cukup tarik nafas dan bayangkan aliran air ini membawa kalian ke ketenangan. Sekarang tarik nafas sekali lagi dan kalian siap untuk membuka mata secara perlahan. Oke, silakan buka mata kalian. Nah, sekarang itu adalah salah satu cara supaya kalian rileks. Tadi kan kalian, tapi bukan tidur ya. Itu cara supaya bikin kalian merasa lebih rileks. Kalau sudah rileks berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Jadi pada hari ini Ibu akan memberikan materi yang baru, yaitu tentang menghindari perkelahian antar pelajar, menghindari minuman keras, dan juga narkoba. Ibu ulang, materi hari ini adalah menghindari perkelahian antar pelajar, minum minuman keras, dan juga narkoba. Oke, kalian pernah dengar tentang minuman keras? Pernah? Apa itu minuman keras? Alkohol. Selain itu? Iya, minuman keras itu singkatan dari miras. Benar. Jadi minuman keras, narkoba, dan juga perkelahian itu berdampak pada mental seorang individu. Lalu ketika kalian terlibat dengan hal tersebut, lingkungan kalian itu menjadi tidak baik. Kalaupun kalian ada di lingkungan orang yang mabuk, berarti kalian tidak nyaman. Tapi kalau kalian yang mabuk-mabukan, orang yang tidak nyaman. Oke, jadi Ibu pengen tanya, kalian pernah lihat perkelahian antar pelajar itu pernah? Pernah. Lihat di mana? Sekolah. Sekolah. Ya. Sekolah SMP. Ya, SMP. Oke, yang di SMP berkelahi itu kira-kira karena apa? Tulus cinta. Misalnya dia kawan, dia punya di SMP 1, dia punya SMP 2. Cemburu, maka terjadi tawuran antar sekolah, betul, antar pelajar. Lalu kalian pernah lihat pelajar minum minuman keras? Pernah. Pernah tapi sering. Pernah lihat di mana? Di lingkungan sekitar. Pernah ada kasus juga mana ada yang minum minuman keras? Memang agak lain memang. Itu laki-laki perempuan. Untungnya perempuan belum ya. Lalu ada yang pernah pakai narkoba? Tidak ada. Belum. Berarti mana rencana ada? Belum pernah ya? Oh, berarti belum. Oke. Nah, menurut kalian, apakah ketiga hal tersebut itu merupakan hal yang baik atau tidak? Tidak baik karena agama. Yang mana yang haram saat itu? Alkohol. Tiga-tiganya. Oke, alkohol. Betul. Alkohol haram dalam agama karena Dapat kalau misalnya kita doa itu tidak terkabul. Masya Allah. Jadi orang yang minum khamar itu doanya tertolak selama 6 bulan.
tidak terlibat dengan perkelahian, tidak meminum minuman keras, dan juga tidak menggunakan narkoba. Oke. Jadi untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang materi ini, kita akan melakukan pretest di awal dengan bermain games di kuisis ilmiah yang ibu bagikan. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, jadi di link yang sudah ibu bagikan semua sudah masuk ke dalam? Sudah. Oke, sekarang pegang HP kalian masing-masing. Ibu akan memulainya di sini. Jadi ibu teman start, pertanyaannya sudah mulai muncul. Bisa? Bisa. Oke. Silakan dikerjakan. post test untuk mengukur sejauh mana kalian sudah paham. Ini kan sebelum, nanti kita belajar, setelah itu kita tes lagi supaya laki-laki ini bisa menentukan posisinya. Ini sementara diisi oleh para ukti-ukti. Hari ini kalau kita belajar pasti ada dia punya tujuan. Jadi kalau kita mau jalan saja ada tujuan, kalau belajar juga pasti punya tujuan. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa? 4. Oke, 1. Apa Mofik? Satu, menguraikan perkelahian antara pelajar, teman-teman, dan obat terhadap kesehatan mental individu. Oke, yang kedua, Fani. Menguraikan faktor penyebab dari perkelahian antar remaja, minuman keras dan narkoba serta konsekuensi jangka pendek dan panjang. Oke, yang ketiga, Fani. Mempraktikkan keterampilan dalam merespons situasi berisiko seperti konflik antar remaja. Keempat, Ramdan. Menunjukkan empati dan kesadaran terhadap dampak sosial dan emosional yang dialami oleh individu yang terlibat dalam perkelahian antar remaja, minuman keras, dan narkoba. Oke, jadi itu ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini. Nah,
kita akan belajar dengan cara berdiskusi. Nanti dalam penjelasan setelah itu dijelaskan, Ibu akan bagi kalian dalam bentuk kelompok. Kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Bisa? Bisa. Oke, kita akan lanjut. Ibu akan tayangkan video berikut. Perhatikan dengan baik. Kemudian sampaikan pendapat kalian masing-masing terkait video yang kalian tonton. Ibu ulang. Ibu akan putar video. Kemudian kalian lihat dengan saksama. Setelah itu sampaikan pendapat kalian tentang video yang kalian lihat. Oke, itu video pertama. Tentang apa? Tentang? Yang kalian lihat tadi seperti apa? Membuat minuman dan obat-obat terlarang. Ada orang yang Membuat Oke, di situ ada suntik, ada obat. Itu dia sementara meracik obat-obatan terlarang untuk disuntikan ke dalam tubuh. Apakah itu termasuk perbuatan yang diperbolehkan? Tidak. Tidak diperbolehkan secara apa? Agama boleh? Iya, benar. Secara hukum negara pun tidak boleh. Oke, selanjutnya video yang kedua. Beberapa siswa di Cirebon terlibat dalam pesta minuman keras yang dimanfaatkan pada laki-laki maupun perempuan. Ketika polisi dan TNI berkomunikasi, mereka benar-benar mencium dan para siswa tidak dapat. Dalam video durasi 2-17 detik, tampak remaja perempuan masih menahan salah korban keluar dari sebuah rumah yang berbicara. Mereka terlihat malu sampai luka mudah-mudah dan mereka sudah berbicara dengan salah suami yang sama. Pembentukan dilakukan oleh petugas TNI dan kepolisian. Juga terlihat dalam video salah pria yang keluar dari rumah. Suara rekam video menunjukkan proses pemilihan pihak dan ini sebagai kasus anak sekolah. Kapolsek Depok Polresta Cirebon AKBP Afandi konfirmasi bahwa program dilakukan menerima laporan dari warga. Oke, video yang kedua ini menjelaskan tentang apa? Minuman keras. Yang diminum oleh? Iya, tadi kalian bilang yang kalian lihat itu laki-laki. Nyatanya ada perempuan juga yang minum minuman keras. Artinya minuman keras ini berpotensi untuk diminum oleh laki-laki dan juga perempuan. Kenapa sampai polisi datang tangkap? karena belum cukup. Dan dilapor oleh warga. Oke, karena belum cukup umur dan karena dilaporkan oleh warga. Kalau sampai dilaporkan oleh warga itu tandanya Sudah sering. iya sudah sering dan Mengganggu. iya mengganggu atau bahasa kerennya meresahkan. Oke. Video yang ketiga. Oke, before and after. Before kena ciduk. Setelah kena ciduk, mereka foto dengan polisi. Jadi menurut kalian, kira-kira ini hal yang patut dicontoh atau tidak? Tidak, karena Bikin malu. iya, yang pertama bikin malu. Yang kedua, Merugikan diri sendiri. merugikan diri sendiri. Kemudian merugikan iya, merusak nama sekolah. Betul. Apa kamu permalukan orang tua? Sangat
Jadi biar jago-jago bagaimanapun tidak perlu menunjukkan jago di depan umum. Kalau ada yang serang kita balas, kalau tidak jangan cari masalah. Oke. Jadi Ibu rasa sudah mengerti ya dengan 3 video ini? Sudah. Oke. Ada yang mau bertanya tentang ini? Ada yang mau bertanya atau tidak? Oke, menurut kalian dari cuplikan video yang kalian lihat, dari penjelasan yang kalian dengar, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan untuk sementara ini tentang minuman keras, narkoba dan juga perkelahian tadi? Kira-kira dari video yang kalian lihat itu apa yang bisa kalian ambil lah? Baik itu hal positif yang kalian bisa ambil dari video tadi. Apa? Apa hal yang bisa dipelajari? Yang bisa kalian pelajari 3 video tadi? Iya, menghindari perkelahian. Selain itu, apa lagi? Nah, benar Rois. Jangan ikut ketika ada yang pesta miras. Apa lagi? Jangan ikut tawuran. Harus tahu konsekuensinya. Kalau ikut ramai berarti bisa masuk sel. Paling buruknya mati. Tidak mengerti apapun, ikut-ikutan berarti bisa metong. Oke, jadi Ibu akan mengirimkan link untuk kalian bisa membaca dan juga memahami tentang perkelahian antar pelajar, minuman keras, miras dan juga narkoba. Ibu akan kirim link sehingga kalian bisa buka di handphone masing-masing. Nah, kalian baca, kemudian mengumpulkan informasi banyak-banyaknya untuk mengerjakan tugas yang akan Ibu bagi kalian dalam bentuk kelompok. Nah, jadi Ibu akan bagi kelompok ini supaya tidak susah-susah. Satu deret ini satu kelompok, deret sana satu kelompok, deret ketiga satu kelompok. Oke, silahkan membentuk kelompoknya. Ayo, mulai dikerjakan. Sudah Ibu kirim linknya, silahkan. Mencegah terjadinya perkelahian kawan untuk pelajar dengan menanamkan nilai-nilai perdamaian, toleransi dan ukhuwah Islamiyah. Bagi forum gerakan pelajar untuk damai seluruh SMA di lingkungan sekolah mengadakan pelatihan perdamaian bagi siswa. Oke. Ini slogan. Bagaimana kalau ada orang yang maksudnya bertoleransi dengan sesama saudara? Oke, waktu selesai ya. Kelompok 1 yang maju duluan. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Menyambut kelompok 1 untuk tampil dan presentasi. Perkenalkan nama, ada yel-yel, tampilkan yel-yelnya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Zakwan Magazali Dagang. Saya Song Ramadan. Saya Nurbena Mutiara Barat. Saya Nurbena. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami akan melakukan yel-yel kami. Oke, ada yel-yel. Perhatikan ada yel-yel dari kelompok 1. Nama kelompok apa ini? Menjaga pajaran. Oke, gas. Siapa kita? Menjaga pajaran. Siapa kita? Menjaga pajaran. Apa slogan kita? Bersaudara karena Allah dan negara. Iya, tepuk tangan dulu. Mantap, dong punya yel-yel ini bagus. Bersaudara karena Allah, bukan bermusuhan karena dunia. Oke, gas kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Identifikasi penyebab umum perkelahian atau tawuran di sekolah atau di masyarakat. 1. Saling ejek atau provokasi. Kata-kata yang menyinggung perasaan atau merendahkan teman sering menjadi pemicu awal konflik. 2. Larangan menggolok dan menghina dalil. Quran surah Al-Hujurat ayat 11 Sampai surat sampai 12.
Aula melarang saling mengejek, memanggil dengan julukan buruk, berprasangka mencari-cari kesalahan dan menunjuk makna. Perilaku ini sering menjadi penyebab utama konflik dan perkelahian di antara pelajar Islam. Melarang karena merusak ukhuwah dan perdamaian. Oke, yang kedua. Program pencegahan yang bisa diterapkan di sekolah. Nama program Sahabat Damai Sekolahku. Tujuan program: mencegah terjadinya perkelahian dan tawuran antar pelajar dengan menawarkan nilai-nilai perdamaian, toleransi dan ukhuwah di lingkungan sekolah. Bentuk kegiatan: 1. Forum dialog pelajar. 2. Duta Damai Sekolah. 3. Program tema konseling. 4. Berlatih mediasi dan resolusi konflik. 5. Seluruh siswa SMA di lingkungan sekolah. Cara pelaksanaan? Cara pelaksanaan: mengadakan penelitian, pelatihan dan naik siswa. 2. Menyediakan ruang diskusi rutin antar kelas dan antar organisasi siswa. 3. Membentuk tim duta damai untuk sosialisasi nilai-nilai anti kekerasan. 5. Melibatkan guru BK dalam pendampingan siswa bermasalah. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dia punya presentasinya sangat luar biasa. Jadi untuk merespon apa yang sudah disampaikan kelompok 1, silahkan kelompok 2 atau kelompok 3 bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana kalau tidak ada yang bertoleransi dengan saudara yang ada di asrama? Toleransi itu diajarkan oleh agama, jadi harus toleransi dengan orang lain. Yang tidak boleh toleransi itu akidah. Oke, jadi jawaban dari kelompok 1 ini, bertoleransi itu adalah kewajiban. Kalau yang tidak boleh ditoleransi itu apa tadi? Akidah. Oke. Baik, hasil dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam itu hukumnya wajib. Oke, ulang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya? Siap. Kalau mau sukses kita mulai dari apa? Basmalah. Sudah, ya sudah. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu sekarang. Oke, fine, sudah apa? Ayo silakan presentasi. Stop miras, sehat jiwa, kuat iman. Kesehatan rusak karena miras, iman luruh karena keteguh nafsu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Kalian tanya ini. meminum khamar. Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 90. 1. Dampak minuman keras bagi remaja: fisik, kerusakan hati, liver, otak, dan sistem saraf. Menurunnya daya tahan tubuh. Ketiga, risiko kecelakaan lebih tinggi. Mental, gangguan konsentrasi dan daya ingat. Yang kedua, depresi, kecemasan dan risiko bunuh diri. Sosial, konflik dengan keluarga dan teman. Penurunan prestasi akademik. Spiritual, menjauh dari ibadah dan nilai-nilai agama. Menurunnya kesadaran moral dan tanggung jawab. Yang kedua, hukuman minuman keras dalam Islam. Haram merasakan firman Allah: hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, Mengundi nasib. mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 90. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, rancangan kampanye kesadaran.
Fakta setiap tahun ribuan remaja mengalami kecelakaan karena mabuk alkohol. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana? Dia? Bagaimana kalau seseorang minum mabuk malam hari dan besok paginya dia sholat, apakah boleh? Jawabannya itu boleh, tetapi sholatnya saja diterima, tapi doa-doanya ditolak oleh Allah. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 3, Iya, tepuk tangan dulu. Kelompok 3 punya yel-yel bagus. Kelompok 3 gas food. Oke. Di sini kami mengambil judul tentang narkotika. Pandangan Islam tentang menjaga tubuh dan larangan hal yang merusak diri. Apa efek samping ketika kita sebagai atlet mengonsumsi narkoba dan obat-obat terlarang? Contohnya sepak bola, ketika bermain bola akan efek sampingnya banyak. Apabila kita mengonsumsi narkoba, nafas kita akan sesak dan pikiran kita terganggu. Oke, nanti napas, sesak dan pikiran terganggu. Selain itu masih ada lagi kalau atlet pakai narkoba. Ada. Apa? Dapat membuat kita stres. Ya, stres. Terus apa lagi? Bisa didiskualifikasi tidak di pertandingan? Bisa. Oke, jadi itu dampak negatif dari menggunakan narkoba bagi para atlet. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Terima kasih. Tadi coba ulang kelompok 1, rencana kegiatannya apa? Nama kegiatannya apa tadi? Sahabat damai sekolah. Oke, sahabat damai sekolahku itu untuk mencegah perkelahian. Oke, kalau kelompok 2, rancangan programnya apa tadi? Tidak ada. Stop miras. Oke, itu stop miras supaya kalian tidak tergoda dengan minuman keras. Kelompok 3 tadi nama kegiatannya. Membasmi narkotika. Oke, membasmi narkotika. Nah, jadi kalian sudah paham tentang perkelahian antar pelajar. Tadi minuman keras juga sudah, narkoba juga sudah. Jadi masing-masing kelompok silahkan buat kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silahkan. Kelompok 1. Jangan mencoba-coba merasakan atau mencoba meminum minuman keras, karena itu akan merusak masa depan dan diri kita sendiri. Oke, terima kasih kesimpulan yang luar biasa dari kelompok 2. Oke, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa karena tadi kita mengawali dengan pretest, kita sudah belajar, maka akan ada post test. Kita akan kembali mengerjakan post test kita yang juga ada di Quizzes. Tapi setelah kalian join, Ibu mau ajak kita ice breaking dulu. Tadi mulai kita teknik stop, berakhir dengan kita punya ice breaking. Kita mulai ya, nanti Ibu yang duluan ya. Jangan tiru gaya. Oh. Habis itu langsung daga, sama Fik tidak bisa nah. Nanti dia terakhir. Oke. Punya permohonan 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Oke, silakan dulu kembali. Nah, sekarang kita mulai post testnya 3 menit saja. Oke, Kak. Oke. Sabar. Ya. Oke.
Oke, Winda memimpin, diikuti Juwita, diikuti Tiara. Mana nih cowok-cowok nih? Hasilnya, di tempat pertama diambil oleh Winda. Tepuk tangan dulu. Oke, di tempat kedua posisinya Juwita digeser oleh Winda dan posisi ketiga tetap Fanny. Kita tepuk tangan dulu. Jadi ada perbedaan tadi ya. Berarti Tiara tergeser. Ada kemajuan tadi. Winda tidak masuk nominasi. Sekarang dia masuk yang pertama. Juwita turun ke posisi kedua. Nanti yang cowok-cowok ini lebih giat belajar lagi ya, supaya nanti di pertemuan berikutnya bisa menyaingi yang ukti-ukti ini. Baik, jadi Ibu akan mengirimkan link untuk pengisian refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nanti bisa kalian isi melalui Google Form. Bisa ya? Oke, jadi pertemuan kita di minggu depan itu akan membahas tentang identifikasi landasan dalam Al-Quran tentang perkelahian antar pelajar, minuman keras dan juga narkoba. Oke, jadi semua rangkaian pembelajaran kita sudah selesai. Kita sama-sama tutup dengan melafazkan Oke, alhamdulillahirabbil-alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari